Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, apakah kamu sedang merasa di titik terendah? Apa yang membuatmu ingin menyerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup terlalu berat untuk dilanjutkan? Seolah semua jalan sudah tertutup. Semua harapan telah redup. Dan tidak ada lagi kekuatan untuk sekadar melangkah. Banyak orang pernah berada di titik itu. Titik paling rapuh. Titik di mana menyerah terasa lebih masuk akal daripada berjuang. Tapi tahukah kamu, dalam Islam, justru saat itulah cahaya Allah sedang paling dekat. Karena saat hati kita retak, disitulah rahmat Allah bisa masuk dan mengisi ruang-ruang kosong yang sebelumnya tertutup oleh ego dan kesibukan dunia. Menyerah itu mudah, tapi bangkit, itulah ujian sekaligus anugerah. Setiap tetes air mata dan keringat dalam perjuangan akan dihitung, tak akan diganjar oleh Allah, bahkan yang tidak terlihat oleh mata manusia sekalipun. Hidup ini memang penuh luka, tapi dalam Islam, setiap luka adalah ladang pahala. Setiap kesulitan adalah tanda bahwa Allah ingin menaikkan derajatmu. Dan setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk lebih dekat kepadanya. Jangan menyerah. Karena saat kamu merasa tidak mampu, disitulah Allah ingin kamu kembali bergantung kepadanya. Ketika hidup memberikanmu 1000 alasan untuk menyerah, mungkin itu adalah cara Allah memanggilmu untuk kembali bersandar kepadanya. Seringkali kita terlalu sibuk membangun dunia, hingga kita lupa bahwa jiwa kita butuh istirahat di sajadah dan butuh kehangatan dari zikir. Bangkit bukan sekadar tentang kekuatan fisik, tapi tentang niat dan keyakinan dalam hati bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian. Saat semuanya tampak gelap, kita harus ingat bahwa bahkan malam paling kelam pun akan berganti fajar. Berjuanglah, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu percaya bahwa Allah Maha Kuat. Dalam Islam, usaha adalah ibadah. Sekalipun hasilnya belum tampak, Allah telah mencatat jerih payah kita. Berapa banyak orang sebelum kita yang diuji berat, tapi mereka bangkit dan menjadi sosok luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam sakit bertahun-tahun, tapi ia tak pernah berhenti bersyukur. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan, tapi ia terus berdoa dan kembali. Ketika kamu merasa sendiri, ingatlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah cukup, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika diniatkan karena Allah. Bahkan air mata yang jatuh dalam doa akan menjadi saksi di hari pengadilan nanti. Jangan tunggu motivasi untuk bangkit, tapi carilah makna dalam kesulitanmu. Karena bisa jadi, musibah itu adalah bentuk cinta Allah yang sedang memurnikan jiwamu. Setiap orang punya titik lemahnya, tapi dalam Islam, lemah bukanlah akhir, ia adalah awal dari kekuatan yang dibangun dengan doa, tawakal, dan tekad. Jangan remehkan langkah kecilmu hari ini, karena bisa jadi, langkah itu akan mengubah seluruh nasib dan masa depanmu. Bangkitlah, walau pelan. Walau penuh air mata, karena Allah tidak menilai hasilmu, tapi usahamu yang jujur. Hari ini mungkin kamu rebah, tapi tidak apa-apa. Yang penting, jangan diam selamanya. Sedikit demi sedikit, arahkan wajahmu kepada Allah, dan berjalanlah kembali. Dalam hidup, kita akan dihadapkan pada situasi yang mematahkan semangat, membuat dada sesak, dan air mata menetes tanpa suara. Tapi dalam Islam, bangkit bukanlah opsi, melainkan bagian dari iman.
Karena kehidupan itu sendiri adalah perjuangan yang tak boleh berhenti. Allah tidak meminta kita untuk sempurna, tapi untuk terus berusaha, terus berjalan meski perlahan. Dalam surah Al-Insyirah ayat 6 dan 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain." Ayat ini tidak hanya menenangkan, tapi juga memotivasi. Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi bersama artinya. Kemudahan itu datang bersamaan, hanya saja terkadang kita belum melihatnya. Jangan menunggu perasaan untuk siap, tapi niatkan diri untuk taat, karena ibadah dan perjuangan bukan menunggu hati ringan, tapi dilatih agar hati kuat. Bangkit bukan tentang kekuatan, tapi tentang kepatuhan, bahwa dalam terpuruk pun, kita tetap ingin menjadi hamba yang tidak berhenti berharap. Saat kamu ingin menyerah, ingatlah bahwa bangkit adalah bentuk ibadah. Setiap langkah menuju kebaikan, bahkan yang terseok, adalah bagian dari jihad, dan jihad terbesar adalah melawan diri sendiri, melawan rasa malas, kecewa, dan putus asa yang menggerogoti semangat dari dalam. Jika kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, lihatlah ke langit. Di sana ada Allah yang melihat dan mencatat. Dan yakinlah, semua jerih payah itu akan dibalas, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Bangkitlah bukan karena kamu harus kuat, tapi karena kamu tidak sendiri. Ada Allah yang menguatkan, ada doa yang menyelimuti, dan ada pahala besar menantimu. Saat hati terasa kosong, dan dunia tampak berjalan tanpa menghiraukan lukamu, mungkin kamu berpikir Allah telah pergi. Tapi sesungguhnya, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kitalah yang sering menjauh tanpa sadar. Rasa sepi dan hampa bukan karena Allah jauh, tapi karena kita lupa untuk mendekat. Allah berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 3, "Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula membencimu." Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau merasa tidak lagi menerima wahyu. Tapi Allah menegaskan, "Aku tidak pernah pergi." Maka jika Nabi saja diuji dengan rasa hampa, bagaimana dengan kita? Terkadang, Allah membiarkan kita merasa sendiri, agar kita tahu bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bergantung. Dia tidak pernah menjauh. Bahkan ketika kita melupakannya, Dia tetap menjaga napas kita, rezeki kita, dan orang-orang yang kita cintai. Rasa kehilangan bisa membuat kita merasa hancur. Tapi justru di sanalah Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kokoh, lebih tawakal, dan lebih bergantung padanya. Ketika semuanya menjauh, Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat, bukan dengan lisan saja, tapi dengan hati yang tulus dan air mata yang ikhlas dalam sujud panjang. Dan sungguh, tidak ada tempat paling aman di dunia ini selain di hadapan Allah saat bersujud. Mungkin kamu bertanya, mengapa Allah diam ketika aku menangis? Karena bisa jadi, dalam diamnya, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Allah tidak memberi cepat-cepat bukan karena Ia pelit, tapi karena Ia tahu waktu yang paling tepat. Dan selama kamu tetap berdoa, tetap berharap, kamu tidak pernah sendirian. Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Pernahkah kamu merasa semua rencana sudah disusun rapi, namun hasilnya justru tak sesuai harapan? Usaha kerasmu seolah sia-sia, dan yang datang justru kegagalan demi kegagalan. Tapi dalam kacamata Islam, kegagalan bukan akhir. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah yang membelokkan arah kita menuju sesuatu yang lebih baik. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saat ia meninggalkan kaumnya karena kecewa, Allah tidak membiarkannya lepas begitu saja. Ia masuk ke perut ikan, gelap, sempit, tak ada tempat bergantung. Namun disitulah ia berserah diri. Ia tidak mengutuk takdir, tapi mengucap,
La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zulimin. Al-Anbiya 87. Dari kegelapan itulah Allah mengeluarkannya, bukan hanya sebagai orang yang diampuni, tapi juga sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia, bahwa kegagalan bisa menjadi pintu pertolongan, asal hati kita berserah. Kadang Allah menolak doamu, bukan karena Ia tak sayang, tapi karena Ia tahu jalan yang kamu pilih akan menyakitimu. Maka kegagalan itu adalah bentuk perlindungan. Seperti seorang ibu yang tak mengizinkan anaknya bermain pisau, meski si anak menangis, sang ibu tahu mana yang lebih aman. Kita ini manusia. Kita punya rencana, tapi Allah punya skenario yang jauh lebih bijaksana. Setiap penolakan bisa jadi penyelamatan. Setiap kegagalan bisa jadi penyucian. Jangan anggap kegagalan sebagai kutukan. Anggaplah itu sebagai isyarat. Isyarat bahwa Allah ingin kamu mengambil arah yang baru. Arah yang penuh berkah walau kamu belum tahu. Maka jangan larut dalam kecewa. Jadikan setiap jatuh sebagai tempat berpijak untuk loncatan yang lebih tinggi. Bangkit bukan dengan dendam, tapi dengan harapan bahwa Allah tidak pernah sia-siakan usaha yang tulus. Setiap kegagalan bisa menjadi titik balik. Jika kamu bersedia memaafkan takdir dan merangkul ujian sebagai bagian dari cintanya. Banyak yang salah paham tentang cinta Allah. Kita kira, jika Allah mencintai kita, maka hidup akan mudah, jalan akan lapang, dan hati akan selalu tenang. Padahal, cinta Allah justru seringkali datang dalam bentuk ujian, karena hanya dengan ujian, iman kita bisa naik kelas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim harus diuji dengan perintah menyembelih anaknya sendiri. Itu bukan bentuk kekejaman, melainkan tanda bahwa Allah sedang menjadikannya Khalilullah, kekasihnya. Ujian bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita, justru sebaliknya. Allah tahu bahwa dengan rasa sakit, kita akan lebih mudah bersimpuh dalam sujud. Dengan kehilangan, kita lebih banyak mengadu dalam doa, dan dengan air mata, hati kita jadi lembut dan lebih peka terhadap petunjuknya. Seorang mukmin sejati tidak bertanya, "Kenapa aku diuji?" tapi bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini?" Karena setiap luka pasti membawa pelajaran. Dan pelajaran itu lebih mahal dari kenyamanan yang kosong makna. Ketika hidupmu diuji bertubi-tubi, jangan berpikir Allah sedang menghukummu. Bisa jadi, Allah sedang membersihkan dosa-dosamu yang tidak kamu sadari. Atau, Allah sedang mengangkat derajatmu di sisinya. Seperti para nabi dan orang-orang saleh, dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah menegaskan, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Jadi, ujian itu bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari kurikulum kehidupan yang Allah susun khusus untukmu. Allah tidak sedang menghancurkanmu. Ia sedang membentukmu, maka jangan mengeluh panjang. Mengadulah kepadanya, tapi teruskan langkahmu. Karena di ujung setiap ujian, ada hikmah yang menunggu di peluk. Saat dunia tak lagi mendengar keluhmu, dan manusia mulai menjauh dari ceritamu, ada satu tempat yang tidak pernah menolak kehadiranmu, sajadah yang diam tapi setia menunggu sujudmu. Doa bukan sekadar permintaan, doa adalah napas kita, terutama saat jatuh, lelah, dan nyaris menyerah. Ketika semua terasa buntu, mulailah berbicara dengan Allah. Tak perlu kata-kata yang indah, Allah tak menilai syair doa kita, tapi kedalaman hati yang mengucapkannya, karena yang tahu sakitmu dengan sempurna, hanyalah Dia. Ingatlah doa Nabi Ayub alaihissalam saat tubuh dan hartanya habis.
dan ia ditinggalkan oleh hampir semua orang. Beliau berkata dalam Quran surat Al-Anbiya 83, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Begitu lembut, begitu penuh adab, dan dari doa itu, Allah kembalikan segalanya lebih dari semula. Saat kamu sudah tidak sanggup berkata apa-apa, cukuplah menangis dan diam di hadapan Allah, karena bahkan air mata yang jatuh dalam sujud pun didengar olehnya. Bahkan yang tidak terucap pun, Allah sudah tahu. Jangan menunggu waktu terbaik untuk berdoa. Justru saat hatimu hancur, itulah waktu terbaik, karena Allah mencintai hamba yang datang dengan hati remuk. Karena itulah bentuk paling murni dari ketundukan, berdoalah bukan hanya untuk solusi, tapi untuk ketenangan, karena seringkali doa tidak langsung mengubah keadaan, tapi ia mengubah kita, dari gelisah jadi tenang, dari goyah jadi yakin. Kita tidak tahu bagaimana Allah akan menjawab doa kita, tapi yakinlah Allah selalu menjawab, dengan ya, dengan nanti, atau dengan sesuatu yang lebih baik. Dan jika kamu sudah berdoa dan belum melihat hasilnya, jangan putus asa. Mungkin Allah sedang menahan jawaban agar kamu tetap dekat, tetap berzikir, tetap menangis dalam sujud. Salah satu yang paling melemahkan semangat kita untuk bangkit adalah saat kita mulai membandingkan nasib kita dengan orang lain. Mereka tampaknya bahagia, sedangkan aku masih berjuang. Mereka cepat sukses, aku jalan di tempat. Tapi sadarkah kita, setiap orang sedang berada di bab hidupnya masing-masing, yang tidak bisa dibandingkan begitu saja. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain." Allah tidak menginginkan kita membandingkan. Ia ingin kita fokus memperbaiki diri, bukan sibuk menghitung milik orang lain. Kita ini ibarat pejalan kaki di jalan yang panjang. Ada yang sudah jauh di depan, ada yang baru memulai. Tapi yang dinilai bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten kamu berjalan tanpa putus asa. Orang lain mungkin terlihat tenang, tapi kamu tidak tahu apa yang mereka tanggung dalam diam. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan luka yang tidak selalu tampak di wajah. Jangan iri pada cerita orang, karena bisa jadi Allah sedang menulis cerita yang lebih indah untukmu, tapi kamu belum sampai di halaman itu. Bandingan hanya akan melahirkan keluh kesah, tapi jika kamu syukuri jalanmu sendiri, bahkan langkah terseokmu pun terasa berharga. Cukup Allah yang menjadi pembandingmu. Cukup Al-Quran yang jadi ukuran kemajuanmu. Jangan biarkan standar dunia merusak pandanganmu tentang keberhasilan. Ingatlah, yang masuk surga bukan mereka yang paling cepat, tapi mereka yang paling lurus jalannya. Maka tetaplah di jalanmu, selama itu jalan kebaikan. Meski lambat, asalkan kamu terus melangkah, kamu sudah jauh lebih baik dari mereka yang menyerah. Pernah merasa semua orang pergi? Tak ada yang mendengarkan, apalagi membantu. Seolah kamu sedang berjuang sendirian, melawan dunia yang besar dengan hati yang kecil? Jangan panik, karena saat semua manusia menutup pintu, Allah tetap membuka lebar pintu langitnya. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihi salam, yang berdiri di tepi laut. Di depan ada ombak besar, di belakang tentara Fir'aun mengejar. Umatnya berkata, "Kita akan tersusul." Tapi Musa menjawab dengan keyakinan penuh, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Asy-Syu'ara 62. Saat semua logika mengatakan, habis sudah, Allah berkata, belum. Dan dari tempat yang mustahil, Allah membelah lautan. Bukan karena banyak pendukung, tapi karena satu, keimanan penuh bahwa Allah cukup.
Kita terlalu sering berharap dukungan dari manusia, padahal hati mereka ada dalam genggaman Allah. Jangan sandarkan harapan pada yang lemah dan berubah. Sandarkan pada yang maha kuat dan tidak pernah berkhianat. Kadang Allah membuatmu tidak bergantung pada siapa-siapa, agar kamu bergantung hanya padanya. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari, tidak butuh kerumunan untuk kuat. Cukup Allah, cukup sujud, cukup sabar. Bahkan jika kamu dipinggirkan manusia, jangan pernah merasa diabaikan oleh Tuhan. Allah tidak melihat berapa banyak yang mendukungmu, tapi seberapa besar keyakinanmu padanya. Terkadang, kesendirian adalah cara Allah menghapus kebergantunganmu pada makhluk. Ia ingin kamu kembali, bukan pada manusia, tapi padanya semata. Dan di saat kamu betul-betul merasa sendiri, bisikkan dengan yakin dalam hatimu, cukuplah Allah menjadi penolongku. Cukuplah Allah menjadi pelindungku. At-Taubah 129. Setiap langkah kecilmu bernilai besar di sisi Allah. Jangan pernah remehkan langkah-langkah kecilmu. Jangan tunggu jadi sempurna dulu baru melangkah. Karena dalam Islam, yang Allah lihat bukan besar kecilnya amal, tapi keikhlasan dan keteguhan niat di baliknya. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Itu artinya setetes air mata di malam hari, satu ayat yang dibaca hari ini, atau satu sujud yang dilakukan dengan tulus. Semua itu bernilai besar di sisi Allah. Seringkali kita merasa, apa gunanya usaha kecil ini? Tidak terlihat, tidak berdampak. Tapi jangan salah. Di mata manusia mungkin kecil, tapi di mata Allah bisa lebih berat dari gunung. Satu istighfar dari hati yang benar-benar menyesal bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Satu sedekah yang mungkin nilainya kecil bisa menjadi penyelamat di hari kiamat. Satu tekad untuk berubah, meski pelan, bisa membuka pintu-pintu hidayah yang sebelumnya tertutup rapat. Allah tidak menuntutmu jadi malaikat, tapi Dia ingin kamu terus berproses, sebab jalan ke surga bukan jalan tol, tapi jalan setapak yang harus dilalui dengan sabar, meski lambat. Saat kamu merasa tidak banyak berbuat, ingatlah, berusaha menjaga salat di tengah kesibukan itu perjuangan, menahan amarah meski kamu bisa meledak itu kekuatan, dan menahan diri dari ghibah di tengah obrolan itu kemuliaan. Tak perlu menjadi luar biasa untuk dicintai Allah. Cukup istiqamah, cukup terus melangkah meski tertatih, karena di setiap langkah kecil itu, ada saksi dari malaikat bahwa kamu sedang berjuang menjadi lebih baik. Bangkit itu proses, bukan sekali jalan. Bangkit bukan seperti menyalakan lampu langsung terang. Bangkit adalah seperti fajar. Ia datang perlahan, dari gelap menuju cahaya, dari diam menuju harapan. Dan dalam Islam, Allah memuliakan setiap proses yang jujur, sekecil apapun itu. Kadang kita kecewa karena merasa tidak kunjung sembuh dari luka, atau karena kita masih terjatuh di lubang kesalahan yang sama. Tapi jangan buru-buru menghakimi diri sendiri, karena setiap orang butuh waktu, dan Allah memahami itu. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ia tidak langsung menjadi pemimpin Mesir. Ia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, masuk penjara bertahun-tahun. Sebelum akhirnya dimuliakan, perjalanan itu tidak sebentar. Tapi setiap episode punya hikmah dan membawa Yusuf lebih dekat pada takdir indah yang Allah siapkan. Begitu juga denganmu. Mungkin sekarang kamu ada di fase terendah, tapi jika kamu terus melangkah, meski perlahan, kamu sedang bergerak menuju cahaya. Jangan berpikir, aku harus sembuh total sekarang. Tapi katakan, hari ini aku mencoba lagi. Karena dalam surah Al-Insyirah ayat 6 Allah menegaskan,
Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama artinya. Dalam luka pun ada rahmat yang menyelinap diam-diam. Tidak apa-apa jika kamu belum kuat. Tidak masalah jika kamu masih goyah. Yang penting, kamu tidak menyerah. Setiap hari adalah peluang baru dari Allah untuk bangkit sedikit demi sedikit. Bahkan kalau kamu cuma bisa menangis dalam sujud hari ini, itu sudah bagian dari proses bangkit. Jangan remehkan prosesmu, karena Allah sedang menulis kisahmu dengan sabar. Dan kisah yang tumbuh dari perjuangan selalu lebih bermakna daripada kisah yang instan. Jika ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, maka itu adalah Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya yang percaya kepadanya. Keyakinan itu bukan sekadar kata, tapi pijakan kokoh di saat segalanya terasa runtuh. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Cukup, tak perlu yang lain. Karena ketika Allah yang mencukupi, maka segala yang kurang pun akan menjadi cukup. Berapa banyak dari kita yang pernah jatuh begitu dalam, lalu ditolong oleh sesuatu yang tak disangka? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan Allah yang datang pada waktu yang paling tepat, meski menurut kita terlambat. Kepercayaan kepada Allah itu seperti menanam benih di tanah yang belum tampak subur. Kita siram dengan sabar, kita rawat dengan doa, dan kita percaya bahwa buahnya akan tumbuh di waktu terbaik. Dan sungguh, Allah tidak pernah lalai dari janjinya. Jangan ragu pada Allah hanya karena waktunya tidak sesuai harapanmu, karena kadang Allah tidak langsung memberi, tapi menunda untuk menguatkan. Ia ingin kamu tumbuh dulu, sabar dulu, ikhlas dulu, baru diberi dengan kemuliaan yang utuh. Lihat para nabi, tak ada satu pun yang hidupnya lurus tanpa tantangan. Namun lihat bagaimana akhir mereka selalu indah, karena mereka percaya. Dan Allah membalas kepercayaan itu dengan kemenangan. Kamu pun bisa seperti itu. Asalkan kamu tetap meyakini bahwa Allah mendengarmu, melihatmu, dan bersamamu. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh, asal kamu bangkit dan berkata, "Aku percaya padamu ya Allah." Dan satu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Alhamdulillah aku tidak menyerah, karena ternyata Allah benar-benar tidak pernah mengecewakan." Saat kita menutup hari ini, mungkin masih banyak luka yang belum sembuh, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dan impian yang belum tercapai, dan beban yang belum terangkat dari pundak kita. Tapi percayalah, setiap helaan napas yang kita ambil hari ini adalah bukti bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk mencoba lagi, untuk bangkit lagi, untuk kembali mendekat kepadanya. Jalan hidup memang tak selalu lurus dan mudah. Ada kerikil yang melukai, ada hujan yang memperlambat langkah, dan kadang ada gelap yang membuat kita tersesat. Namun justru disitulah kekuatan kita diuji. Karena iman bukan tentang seberapa sering kita tersenyum, tapi seberapa kuat kita bertahan dalam tangis tanpa berhenti percaya bahwa Allah bersamamu. Jangan menyesal jika hari-harimu tak seindah harapanmu, karena kadang harapan kita terlalu kecil dibanding rencana Allah. Dia mungkin menunda, tapi tak pernah meninggalkan. Dia mungkin menguji, tapi selalu menyelipkan hikmah di baliknya. Mungkin hari ini kamu merasa sendiri, tapi sungguh, kamu tak pernah benar-benar sendiri. Di tiap langkah kecilmu, ada malaikat yang mencatat perjuangan. Di setiap sujud malammu, ada langit yang terbuka menerima tangisan. Dan di setiap keinginanmu untuk menyerah, Allah hadir dan berbisik dalam hatimu. Bangkitlah, aku bersamamu. Jangan takut gagal, karena yang Allah nilai bukan hasil akhirnya, tapi niat dan perjuanganmu untuk terus bangkit.
Dan bahkan jika dunia tidak pernah mengerti beratnya langkahmu, Allah memahami setiap detailnya. Karena Dia yang menciptakan hatimu, pasti tahu bagaimana menyembuhkannya. Teruslah melangkah, tak perlu cepat, tak perlu sempurna, cukup istiqamah, cukup terus bergerak mendekat kepada Allah, walau kadang merangkak, walau kadang hanya mampu berdoa dalam diam, karena langkah yang kamu ambil dengan keikhlasan jauh lebih bernilai dari ribuan langkah kosong yang tidak tahu arah. Dan bila suatu hari kamu melihat kembali ke masa lalu, masa saat kamu ingin menyerah namun memilih bertahan, kamu akan bersyukur pernah memilih Allah sebagai sandaran. Kamu akan berkata dalam hati, "Alhamdulillah, aku tidak berhenti, karena ternyata semua ini memang sepadan." Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak menyerah dalam kegelapan, karena kita yakin pada cahayanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang terus bangkit, karena tahu bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai. Dan semoga saat kita tiba di akhir perjalanan nanti, kita bisa tersenyum dan berkata, "Ya Allah, aku sudah jatuh berkali-kali, tapi aku selalu kembali kepadamu." Ya Allah, jika hari ini langkahku berat, maka ringankanlah dengan rahmat-Mu. Jika hatiku lelah, maka kuatkanlah dengan kasih-Mu. Jika aku ingin menyerah, maka peluklah aku dengan harapan dari-Mu. Jangan biarkan aku jauh dari-Mu, ya Rabb, karena hanya bersama-Mu, aku kuat melangkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah merenung bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.